dan bersuka cita karena Engkau hadir di Betania Reborn Church. Kami semua umat-umat Tuhan yang akan mendengar semua surat cinta-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus beracara. Kuasai ruangan ini ya Bapa, terlebih kuasai hati kami masing-masing. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, hati kami siap, roh kami siap menjadi roh yang menurut dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Sendiri kami gagal Tuhan, sendiri kami tidak mampu Tuhan. Tapi asalkan kami berjalan dengan Engkau, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, kami yakin Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah yang sanggup memberikan kepuasan baik jasmani maupun rohani. Allah yang sanggup memberikan jalan keluar pada setiap persoalan pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Berkati Bapak Evangelis Dr. Kasan yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Urapi dengan urapan yang baru. Kami setiap umat Tuhan di Betania Reborn siap duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita bersyukur, kita berbahagia, kita akan dilayani oleh Evangelis Dr. Kasan yang berasal dari Malang. Yang terhormat Dr. Kasan, saya persilahkan. Mungkin kayaknya ada kesaksian ya dokter ya. Ya, nanti bisa disambung dengan kesaksian ya. Silakan dokter, selamat melayani. Iya dokter. Ini HP-nya siapa? Ini HP-nya siapa? Sorry ya. Shalom, selamat pagi. Saya tadi diingetin, saya mau tanya buat Jemaat Reborn, apa kabar? Amin. Sebelum saya ngasih firman, lagunya tadi terima kasih kan saya nggak janjian ya sama BL ya. Karena hari ini saya bawakan siapakah musuh kita. Dan kita selagunya tadi pas sebagai pemenang. Nah sebelumnya tadi saya minta izin Pak Pur sama Bu Ita, saya akan memberikan satu kesaksian, bukan saya, tapi teman saya, karena kemarin itu dalam keadaan sakit, tapi mujizat Tuhan memberkati. Boleh saya persilakan? Kan Hok. Oke, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan saya Budi Harja, saya orang biasa-biasa saja, tapi saya punya Yesus yang luar biasa. Ya, terima kasih diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ini semua bukan karena gagah kuat saya bisa berdiri di sini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga saya masih bisa berdiri di sini sampai hari ini. Kesaksian saya 1 minggu ini saya sudah mengalami sakit, ya. Jujur, sakitnya sebetulnya biasa-biasa saja, bagi orang biasa, ya. Tapi pencobaan yang saya alami adalah pencobaan biasa, ya. Tidak melebihi kekuatan saya, pasti. Jujur yang tadi disampaikan bahwa firman Tuhan hari ini adalah siapa musuh kita? Musuh kita adalah diri kita sendiri.
Diri kita sendiri yaitu dari pola pikir kita, mindset kita. Jujur karena apa? Kekhawatiran yang sangat amat luar biasa. Karena 16 tahun yang lalu saya kena sakit kanker. Ya. Tapi Tuhan sudah sembuhkan dan saya yakin Tuhan sembuhkan saya saat ini juga ya. Seminggu yang lalu saya tidak bisa berdiri apa-apa, saya cuma bisa berbaring, saya mengeluh sakit perut. Jujur kekhawatiran yang saya alami itu karena jangan-jangan ya bahasa istilahnya Malang ini ojo-ojo kumat lagi gitu ya penyakitnya. Karena nyerinya luar biasa. Saya datang ke praktiknya Dokter Kasan, saya sudah disuntik, tidak mengalami perubahan. Hari kedua saya datang lagi, disuntik lagi. Hari itu saya tambah tidak bisa apa-apa, sakit dari pagi sampai malam. Tidak ada berhentinya. Jujur itu yang saya sejak itu saya kembali berpikir seperti ini. Karena sebelumnya saya diminta disuruh dokter kesaksian ini nanti tanggal 27 sebetulnya. Nanti tolong kamu kesaksian ya tentang kesembuhanmu. Jadi saya tuh berpikir kesembuhan sudah 16 tahun yang lalu loh, gitu loh. Ya. Jadi saya masih berpikir apa? Oh, yang ini nih. Atau jangan-jangan saya mengingat-ingat yang dulu terus kembali. Gitu. Saya sampai berpikir seperti itu. Tapi nyatanya Tuhan jawab lewat doa-doa saya. Setiap hari saya penyembahan, saya berserah, saya minta ampun, saya koreksi diri saya, kenapa seperti ini, kok timbul seperti ini lagi. Saya minta waktu itu sama Tuhan gini loh, Tuhan saya udah capek, berapa belakangan ini saya tuh terlalu sibuk gitu loh, saya lupa, saya mau minta istirahat, tapi ya jangan dikasih sakit gini terus saya 1 minggu ini istirahat full bed rest. Memang Tuhan itu punya cara yang aneh-aneh gitu ya. Terus hari ini tahu-tahu semalam saya di WA sama dokter saya gini, saya minta tolong besok kesaksian ya. Wih, saya kok dadaan gini gitu loh. Tapi saya bilang, saya yakin Tuhan kasih kesembuhan tepat pada harinya. Ya puji Tuhan, tadi pagi itu saya sama sekali tidak ada merasakan sakit sama sekali. Ya, ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pola pikir kita yang salah, gitu loh. Selama ini kalau kita membayangkan sesuatu, jangan-jangan justru itu yang terjadi. Seperti yang di firman Tuhan dikatakan, ya apa yang kita pikirkan itu yang malah terjadi. Jadi saya minta ampun sama Tuhan, saya berpikir positif. Saya sudah sembuh, saya sudah sehat, Tuhanku luar biasa, tidak ada sakit penyakit itu sudah ditanggung 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Sekali saya sudah disembuhkan dan itu permanen, bukan cuman sementara. Terus kita jangan diintimidasi iblis karena bisikan-bisikan ya, kamu enggak seperti itu gitu. Nah itu saya tolak dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan itu saya tolak dalam nama Yesus, bahwa saya sudah sembuh, sehat gitu. Semoga kesaksian saya menjadi berkat. Saya enggak mau berpanjang lama karena langsung aja biar Tuhan yang beracara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan memang begitu hebat. Asal kita mau bersyukur. Jadi ceritanya memang waktu itu dia ngeluh sakit ke tempat saya. Saya bilang, masa kamu yang dulu aja kena kanker, kamu bisa yakin sampai akhirnya disembuhkan. Cuma gara-gara ini masa kamu khawatir lagi, saya bilang gitu. Mana imanmu, saya bilang gitu. Memang saya agak keras sedikit, karena
Saya pikir, saya yakin dari saya kedokteran tidak ada seperti itu. Kalau Tuhan mau menyembuhkan sampai kapanpun pasti sembuh. Nah, seperti hari ini saya bilang, kalau ditanyain siapakah musuh kita sebenarnya, boleh slide. Apalagi kita tahu kan, kalau kita disuruh di firman Tuhan ada kata di Matius kan, kasihanilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Apa mampu? Ya kan? Saya sendiri aja dulu nggak mampu kalau ditanya. Pasti munculnya apa, kita doa pasti pikiran kita macam-macam. Kayak Tianhok tadi kan Pak Budi. Udah berdoa, wah nggak bisa, sakit saya sama seperti yang dulu segala macam. Ya kan? Nggak mungkin doa kita bisa kusuk, betul? Nah, karena apa? Karena perasaan dari hati kita tadi ya, dari pikiran kita. Apalagi yang kedua disuruh apa? Ngampuni. Tiap hari kita suruh ngampuni. Wah, ketemu pasangan kita yang megel, ya kan? Terus anak-anak yang nggak nurut. Di kantor, kehidupan sehari-hari seperti sekarang. Wah, buktinya saya seperti ini terus menerus kok Tuhan. Gimana kita mau bersyukur kan? Susah, apalagi ngampuni. Oh, bangun tidur, barusan melek sudah ketok omelani, ya kan? Sudah ketok segala macam. Gimana kita mau ngampuni? Betul. Saya dulu sama kalau ditanya. Cuman pertanyaan saya sekarang gini. Kalau saya sebagai dokter, oke, kalau misal saya nyembuhkan Pak Pur, maaf Pak Pur, saya nyembuhkan Pak Pur. Gara-gara saya atau gara-gara siapa? Saya nyembuhkan Pak Tuhan. Oke, maaf ya Pak. Kalau misal saya nyakiti Bapak, ya kan? Wah nggak tahu Bapak nggak salah apa-apa, saya ngomongin nggak enak. Gara-gara siapa Pak? Bapak sakit hati gara-gara siapa? Bukan gara-gara saya. Gara-gara saya, betul. Kenapa Bapak kok nuduh saya? Oke. Nah, itulah yang saya cerita kenapa saya nggak bisa. Kenapa kita nggak mikir di belakang kita? Tapi kalau saya nyembuhkan Pak Pur gara-gara bukan saya, tapi Tuhan. Tapi kalau saya nyakiti seseorang itu gara-gara saya. Kenapa kita nggak ngeliat di belakang saya ada siapa? Betul? Karena kita ngeliat diri orang itu. Makanya kalau ditanyain, padahal di dalam Alkitab kita suruh ngampuni, ya kan? Waktu Petrus bilang, berapa kali tuh Yesus saya harus ngampuni? 70 kali 7 kali. Wah, mana mungkin. Sudah 7 kali seminggu aja saya udah gregeten, ya kan? Nah, kalau ditanyain apakah seperti itu? Ya kan? Padahal Tuhan bilang sampai hari ini di Yakobus 1 ayat 13, next ya. Mana? Slide. Terus next. Oh, ke bab 1. Oh, enggak ada ya? Ya udah saya bacakan. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 itu Tuhan bilang, apabila seorang dicobai jangan ia berkata percobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Amin. Makanya tadi saya bilang, kenapa kalau nyembuhkan Allah, tapi kalau ini jawabnya, kok gak nyalai Allah? Wong Allah yang nyiptakan saya, kan gitu kan? Nah, karena apa? Allah tidak nyobai, ya kan? Yang nyobai siapa? Ini yang jelas. Kata Rasul Paulus, Efesus 6 ayat 12 yang tadi ada gambar setannya. Saya bacakan ya, langsung kalau mau dilihat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Yang saya tekankan cuma 2. Kita bukan melawan darah dan daging. Kita melawan roh-roh jahat. Jadi kalau Bapak maaf, kalau tadi marah sama saya karena saya yakiti, berarti ngelawan darah dan daging kan? Betul gak?
Harusnya kita ngelihat siapa? Setan yang dalam di belakang kita. Makanya kita tidak bisa mengampuni seseorang, tidak bisa mengasihani seseorang karena kita melihat darah dan daging. Bukan lihat di belakangnya mereka siapa. Ya kan? Karena mereka sebetulnya tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kasarnya enggak sadar. Kenapa saya bilang gitu? Kita lihat Matius 16 ayat 21 sampai 23. Itu pada waktu itu Petrus, Yesus mau ke Yerusalem sama Petrus gak boleh. Terus kemudian Yesus bilang apa? Enya engkau iblis. Itu yang saya tekankan. Kenapa kok gak bilang enya engkau Petrus? Tapi kan berkata enya engkau iblis. Karena apa? Karena itu bukan Petrus. Makanya kata-kata berikutnya apa? Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Berarti Petrus memikirkan apa yang dipikirkan setan supaya menghalangi Yesus ke Yerusalem. Makanya Yesus tahu kalau itu bukan Petrus. Dan mulai sekarang pun kita tahu kalau ada seseorang sakit atau acara apapun, keadaan apapun, itu pasti setan di belakang mereka. Kita harus bisa seperti Pak Budi bilang, kita harus kuat karena Tuhan berserta kita. Amin. Nah, kalau ditanyain lagi, ada Yesus pun berkata waktu di kayu salib, ya kan? Lukas 23 ayat 24, Yesus berkata waktu itu apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya kan? Kalau ditanyain. Karena mereka tidak tahu, sehingga mereka tidak tahu siapa yang diutus, siapa Yesus sehingga disalibkan. Dan kita pun sama kalau kita lakukan seperti itu. Makanya kalau ditanyai, ya kan mulai sekarang kita udah ngerti siapa di balik kita. Jadi makanya tadi saya bilang sama WL-nya bukan janjian, karena apa? Kita adalah seorang pemenang. Sampai kapanpun kita pemenang. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Kalau ditanyain sekarang kita berdoa kan di dalam Roma 12 ayat 20 itu dituliskan kan. Saya ngambil salah satunya, kurang lebih hampir sama. Saudara-saudaraku kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, katanya. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kalau ditanyain, kenapa harus ada bara api? Memangnya orang itu buat kelojotan? Misalnya saya jahati bapak-bapak doain saya, terus saya kepanasan. Memangnya enggak. Yang kepanasan, baik di Amsal tadi ditulis, yang kepanasan itu setannya di belakang kita. Sehingga apa? Kita otomatis kalau kita mendoakan mereka, kita ngasih mereka, otomatis kita menyelamatkan jiwa satu. Ya kan? Otomatis kalau Bapak doakan saya karena saya nyakiti Bapak, berarti setan lari. Berarti saya kembali ikut Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Oke. Nah, mulai sekarang ada di dalam kita harus ngerti apa yang kita lakukan, ya kan? Kalau ditanyai pembalasan, biar ada orang cerita, itu biar Tuhan yang membalas. Tuhan tidak akan membalas. Tuhan hanya membalas siapa yang menyuruh anaknya. Jadi Tuhan cuma membalas di belakangnya mereka. Itu pembalasan Tuhan. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan anak-anaknya. Makanya salah satu dengan cara apa? Kita tetap memberkati mereka, kita doakan mereka. Demikian juga dalam keadaan sekarang ini, ya kan? Di dalam keadaan sekarang situasi kita tahulah dalam situasi ya dimanapun itu berarti setan mulai bergerak. Makanya kita butuhkan di dalam
kita doa bersama seperti tadi Bu Ita ceritakan. Kita satukan doa kita untuk kota kita, negara kita, untuk sesama kita, kita lakukan. Janganlah kita kalah. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Kita lebih dari pemenang. Itu sudah dituliskan kan kalau ditanyain. Kenapa kalau ditanyain tadi Pak Budi cerita? Karena kita lebih dari pemenang. Karena Tuhan di Yesaya disebutkan ayat terakhir ya. Janganlah takut, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, membawa kemenangan. Amin. Jadi sampai kapanpun, kalau Tuhan nyembuhkan, kalau kita udah dipercaya Tuhan, berarti dosa kita udah disalibkan. Kita jadi sebagai pemenang. Jangankan kita kalah. Kalau kita kalah, berarti kita ikut setan. Itu yang kita lakukan. Makanya kalau ditanyain, janganlah kita buka celah sedikit pun dari pikiran kita. Ya kan? Karena apa? Walaupun keadaan, itu setulis ada di Alkitab, keadaan keluarga, keadaan orang tua, keadaan khawatir dalam hari ini, di dalam Alkitab udah disebutkan bahwa kita nggak boleh khawatir kan. Makanya kita nggak boleh buka celah sama sekali. Yang paling terakhir, yang ada gambar setan slide-nya. Nah ini yang terakhir yang saya bawakan. Setan sampai hari ini, iblis sampai hari ini memainkan cuman di pikiran kita. Cuman 4 dari PL sampai PB sampai zaman sekarang itu iblis cuman mainkan 4 yang dilakukan. Apa yang satu? Keinginan kita. Keinginan untuk sembuh, keinginan untuk sukses segala macam. Akhirnya kita melakukan sesuatu hal yang tidak benar karena berdasarkan ego kita. Kedua, ketakutan kita. Jangan-jangan aku sakit seperti yang dulu. Jangan-jangan aku nggak berhasil. Memang tadi Bu Ita bilang, memang nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Ya kan? Semuanya pasti mungkin kalau kita berserah dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Ketiga, penipuan. Sama semuanya, maaf, dilakukan sama Pak Budi kan, ditipu. Sakit, sudah ke dokter, bukti ini kamu sih sakit. Penipuan. Setan melakukan seperti itu. Dokter gak bisa menyembuhkan, tapi Tuhan bisa melakukan semua. Tuhan bisa mengubahkan segala macam. Amin. Itu yang setan lakukan. Yang keempat, ketaatan kita sampai hari ini yang terakhir yang dilakukan Tuhan. Kita sudah taat, kita sudah percaya Tuhan. Betul? Nah, Tuhan, mana buktinya? Setan bilang. Buktinya kamu percaya pun kamu tetap sakit. Betul gak? Buktinya kamu percaya pun kamu masih tetap punya masalah. Betul gak? Itu iman kita diuji sama setan. Jadi sampai kapanpun kita adalah pemenang. Dan inilah rahasianya. Setan cuma main di 4 ini. Di utak-utak, di pikiran kita 4 cara ini. Sehingga kita jatuh. Bukan jadi anak Allah. Tapi jadi nanti akhirnya kita jadi anak setan. Setan ketawa. Sekarang kitalah yang ketawa kalau seseorang memarahi kita, menyakiti kita. Tapi jangan ketawa di depan orang ya. Nanti pikiran ngenyek nanti. Kita ketawa di dalam hati. Saya tahu sekarang siapa yang bikin kamu seperti itu. Ya kan? Aku tetap doain kamu. Betul? Itu yang harus kita lakukan. Sampai kapanpun. Sampai Tuhan datang kedua kali. Karena kita adalah sebagai pemenang. Kalau boleh waktunya saya di videonya boleh nggak? Bisa nggak?